Perkenalkan, saya Nur Fadil HM Rajab dari Universitas Indonesia. Saya Restu Saputra dari Universitas Negeri Yogyakarta. Saya Ilham, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Saya Supri, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Nama saya Muhammad Syahid dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Saya Fuadi Bakir, mahasiswa Universitas Indonesia. Melupakan sejarah jelas merupakan tragedi kemanusiaan. Olehnya itu pentingnya belajar sejarah. Karena melalui sejarah kita merawat nilai, mengembangkan dan memanfaatkan untuk mentransformasi lingkungan masyarakat, bangsa dan negara untuk masa yang akan datang. Sejarah merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap orang maupun bangsa. Tentunya sejarah yang penting dalam pembentukan sebuah identitas. Jangan membuat sejarah Jika tak mampu belajar sejarah. Sudah dengar belum? Kalau mata pelajaran sejarah dari yang awalnya mata pelajaran wajib menjadi mata pelajaran pilihan. Itu artinya kita bisa memilih ingin belajar sejarah atau tidak belajar sejarah. Namun ini sedikit kontradiktif dengan kata Insinyur Soekarno bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Lalu bagaimana apabila sejarah dijadikan pilihan untuk diketahui atau tidak? Untuk itu, teman-teman semua, perkenalkan, saya Nur Fadil HM Rajab dari Universitas Indonesia ingin mengajak teman-teman semua untuk membuka mata kita dan menyatukan barisan untuk menolak regulasi ini. Karena lagi-lagi, sejarah adalah mata pelajaran yang bisa mendidik moral generasi bangsa karena di dalamnya banyak muatan kenegaraan yang dapat dijadikan suri tauladan, misalnya saja pahlawan kita yang sudah berjuang untuk hidup kita saat ini. Jika tidak ada mereka, jika tidak ada sejarah, jika dulu kemerdekaan semua orang tidak peduli dengan kehidupan anak cucunya, maka saat ini mungkin kita tidak lahir ke dunia. Oleh karena itu, ayo kita tolak regulasi ini. Sejarah menyatukan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restu Saputra dari Universitas Negeri Yogyakarta. Masalah lagi. Lagi-lagi masalah. Ya, sekarang tentu dari kita sudah mendengar masalah terbaru tentang rencana kurikulumnya yang akan menjadikan pelajaran sejarah sebagai mata pelajaran pilihan. Kenapa sih ini bermasalah? Kalau sejarah jadi mata pelajaran pilihan, bagaimana mungkin ada anak bangsa yang tidak tahu akan sejarahnya sendiri? Padahal sejarah amat penting untuk kita sebagai cermin masa lalu untuk menentukan kebijakan di masa depan agar tidak salah langkah. Di buku saja tertulis, experience is the best teacher. Pengalaman adalah guru terbaik. Kita tidak dapat melupakan sejarah, maka kita harus terus mengawal kebijakan ini agar mata pelajaran sejarah tetap menjadi mata pelajaran wajib bagi seluruh peserta didik di Indonesia. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Perkenalkan, saya Ilham, mahasiswa dari Universitas Indonesia. Teman-teman sekalian, mungkin kita telah mendengar mengenai kebijakan yang akan diberlakukan oleh Kementerian Pendidikan mengenai pelajaran sejarah yang awalnya wajib akan digeser menjadi mata pelajaran pilihan. Yang artinya, siswa-siswi dari Sabang sampai Merauke berhak untuk memilih ingin belajar sejarah atau tidak. Nampaknya ada yang aneh. Saya hanya sedikit membayangkan ketika regulasi tersebut dijalankan hari ini, maka beberapa tahun yang akan datang, kita akan menemukan banyak siswa-siswi dari Sabang sampai Merauke akan tidak lagi mengetahui siapa Bapak Pendidikan Bangsa Indonesia. Tidak lagi mengetahui siapa yang telah memperjuangkan emansipasi wanita, bahkan tidak lagi mengetahui sejarah besar perjuangan dalam pembentukan bangsa kita. Teman-teman sekalian, Abraham Lincoln pernah mengatakan, "We cannot escape history," yang artinya kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya sejarah. Langkah yang telah kita lakukan kemarin adalah sejarah yang kita miliki hari ini.
Segala kesalahan yang telah kita lakukan di masa lampau adalah guru besar bagi kita hari ini untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih baik, untuk membuat diri kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana agar kita tidak lagi terjebak di lubang yang sama. Teman-teman sekalian, saya hanya ingin mengatakan mengenai kebijakan ini bahwa never do it. Karena sejarah yang kita pelajari hari ini adalah bekal di masa depan untuk meningkatkan kualitas bangsa dan negara kita. Saya Ilham, terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supri, mahasiswa program studi pendidikan sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar. Terkait dengan adanya draft penyederhanaan kurikulum yang menjadikan mata pelajaran sejarah menjadi mata pelajaran pilihan, kami tentu menolak hal tersebut. Sebab bagi kami, belajar sejarah adalah sebuah keharusan, sebuah kewajiban yang mesti dilakukan oleh setiap generasi bangsa. Nilai-nilai yang terkandung dalam pelajaran sejarah akan mampu menghasilkan generasi yang unggul, berkarakter, dan berbudi pekerti yang luhur. Bagi kami, di era ini, penguasaan teknologi saja tidak cukup tanpa diimbangi dengan karakter dan budi pekerti luhur yang baik. Untuk itu, generasi bangsa perlu belajar sejarah. Selain itu, dengan belajar sejarah, kita akan mengetahui berbagai kegagalan dan kesalahan yang pernah terjadi di masa lampau, sehingga kita dapat memetik hikmah dari peristiwa tersebut untuk kita pelajari untuk menciptakan tatanan kehidupan yang lebih baik hari ini dan hari-hari yang akan datang. Sejarah bukan hanya sebatas romansa masa lampau, tetapi ia adalah referensi, ia adalah panduan terbaik untuk mengarungi kehidupan saat ini. Ingat, tanpa panduan kita akan tersesat dalam yang namanya kehidupan. Untuk itu, kita perlu belajar sejarah. Historia Magistra Vitae, sejarah adalah guru kehidupan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syahid dari Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Berbicara mengenai sejarah berarti berbicara mengenai pondasi arah bagaimana ilmu itu bisa dibangun. Tentunya ilmu atau bidang ilmu apa saja itu. Maka saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kaitan latar belakang pendidikan saya yang belajar di bidang psikologi dengan sejarah atau narasi sejarah yang sedang dibangun sekarang. Berbicara mengenai psikologi berarti hal pertama yang ditekankan kepada kami adalah bagaimana kita mengetahui latar belakang dari penemu ilmu psikologi. Maka jangan heran ketika misalnya kita disuruh belajar tentang aliran psikoanalis, belajar tentang aliran psikobehavioristik, maka kita harus paham dulu bahwa siapa penemunya, bagaimana dia dibesarkan, apa latar belakangnya. Tentu ini berkaitan erat dengan bagaimana sejarah dari para pendiri atau para pemikir psikologi tadi. Artinya apa yang kita rasakan atau apa yang saya bangun, apa yang kita nikmati sebagai suatu ilmu khususnya di bidang psikologi itu tidak lepas dari bagaimana pendahulu kita, bagaimana para pemikir di masa lalu itu menghasilkan suatu keilmuan sekarang. Maka tidak heran bahwa dari waktu ke waktu itu terus disempurnakan. Tapi itu tetap berawal dari sejarah yang tetap perlu kita pegang erat dan tidak bisa kita lupakan. Maka kalau bisa mengutip apa yang disampaikan oleh Sir Isaac Newton bahwa saya bisa memandang jauh karena saya berdiri di atas para bahu raksasa. Artinya keilmuan sekarang itu dibangun dari para pendahulu kita, para sejarawan di ilmuannya masing-masing, di bidang ilmu mereka masing-masing, dan tentunya disempurnakan dari waktu ke waktu. Itulah mengapa urgensi agar tetap diberlakukannya mata pelajaran wajib sejarah menjadi penting, agar siapapun kita, apapun latar belakang kita, apapun keilmuan kita, kita tetap bisa mengembangkan ilmu kita masing-masing. Mengembangkannya tentu dengan cara bagaimana mempelajari sejarah dan memegang teguh bagaimana sejarah itu berkembang. Itulah pentingnya mengapa sejarah harus tetap menjadi mata pelajaran wajib. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa para pahlawannya.
secara sederhana dapat kita artikan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang mempelajari sejarah. Baru-baru ini, ada wacana dari Kementerian Pendidikan untuk menghapuskan mata pelajaran sejarah dari kurikulum SMK dan juga menjadikan mata pelajaran sejarah hanya menjadi mata pelajaran peminatan bagi kurikulum SMA. Hal ini menjadi ancaman bagi sejarah bangsa kita, yang dimana ancaman terhadap sejarah merupakan ancaman terhadap nasionalisme. Karena dengan belajar sejarah, kita semakin cinta dan semakin bangga dengan bangsa dan negara kita sendiri. Penghapusan mata pelajaran sejarah ini tentunya bertentangan dengan pepatah Presiden pertama Republik Indonesia bahwa jangan sekali-kali melupakan sejarah. Saya, Fuadi Bakir, mahasiswa Universitas Indonesia, mengajak teman-teman semua untuk menolak penghapusan mata pelajaran sejarah bagi kurikulum tingkat SMK. Terima kasih.